Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, kenapa kok SKTP saya sudah terbit, tapi tunjangan belum cair-cair juga. Jadi ini mungkin akan menjadi apa yang akan saya sampaikan terkait dengan panduan lengkap untuk para guru yang bisa dikatakan selama ini mungkin kodenya masih sekian, kemudian SKTP-nya sudah terbit sejak bulan sekian, tapi pencairan atau pembayaran tunjangan profesi gurunya itu belum juga didapatkan. Nah, tapi sebelum saya lanjut, kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru, bahwasanya bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book ya, yang bisa digunakan untuk mengajar, kemudian untuk pegangan siswa, modul-modul PPG, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan apa kegiatan guru mengajar, Bapak Ibu bisa mendownload di link yang sudah saya siapkan pada deskripsi dari video ini. Baik Bapak Ibu, kita awali bahwasanya ini yang menjadi pertanyaan besar untuk teman-teman guru yang banyak ya, yang saya temui di komentar-komentar saya bahwa SKTP sudah terbit, namun tunjangan belum cair. Nah, ini adalah panduan lengkap yang bisa dijadikan sebagai acuan buat teman-teman guru terkait dengan kira-kira kalau SKTP saya sudah keluar, kira-kira saya kapan nih bisa mendapatkan tunjangan profesi saya, terutama yang triwulan ke-1. Nah, saya tidak membahas yang tahun 2024 Bapak Ibu karena bagi saya itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau bertanya bahwa kenapa yang tahun 2024 itu belum dicairkan, itu anggarannya sudah selesai Bapak Ibu. Sejak 2025 itu anggarannya sudah selesai, jadi Bapak Ibu semestinya harus menanyakan itu ke dinasnya. Gitu ya, semestinya kalau memang ada seharusnya dinas bisa mencairkan itu ya, gitu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, jadi banyak guru itu mengalami kebingungan ketika SKTP atau surat keputusan tunjangan profesi itu sudah diterbitkan, namun tunjangan profesi itu belum juga cair. Nah, situasi ini yang memang wajar ya terjadi karena ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui setelah penerbitan SKTP ya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu belum menyadari nih bahwa seringkali mereka beranggapan bahwa oh yang penting SKTP saya turun, kemudian atau sudah terbit, maka saya akan mendapatkan tunjangan profesinya gitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, untuk sampai terbit ke SKTP itu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu yang ini. Nah, jadi nanti di sini itu saya akan memberitahu kapan nanti saya akan menerima tunjangan profesi gurunya. Nah, jadi ini akan dibahas secara lengkap ya dari apa yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, jadi apa itu sebenarnya SKTP atau syarat penerbitannya? Jadi definisi dari SKTP itu adalah surat keputusan tunjangan profesi, yaitu merupakan salah satu dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa seseorang guru itu berhak menerima tunjangan profesi berdasarkan pemenuhan kriteria yang ditetapkan. Jadi bahasa sederhananya itu Bapak Ibu, kalau SKTP Bapak Ibu itu sudah terbit ya, Bapak Ibu sudah mendapatkannya, maka Bapak Ibu itu sudah pasti akan menerima tunjangan profesi gurunya. Nah, tinggal hanya menunggu waktu saja. Nah, itu mungkin saya akan bahas di video saya yang lain. Nah, kemudian syarat penerbitan, nah pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam per minggu. Nah, ini yang masih menjadi banyak pertanyaan yang semestinya ini Mendikdasmen itu harus punya jalan keluarnya. Karena banyak guru-guru yang sudah bersertifikasi, tetapi terkendala pada jam mengajar ini, ya, pada jam mengajar. Nah, sepertinya Bapak Ibu guru ya, khusus untuk Bapak Ibu guru yang jam mengajarnya itu tidak memenuhi, Bapak Ibu guru bisa lihat di video saya yang lain terkait dengan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di jam mengajar ini, biar Bapak Ibu itu bisa memenuhi jam mengajar. Terutama untuk sekolah-sekolah yang kecil ya, yang kecil. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat di video saya itu, nanti insya Allah akan terbantukan sehingga Bapak Ibu ke depannya tidak lagi bingung dengan yang namanya minimal 24 jam mengajar. Nah, kemudian selain 24 jam mengajar, status keaktifan guru di Dapodik. Kemudian ada validasi data, administrasi seperti NUPTK, dan sertifikasi, serta kelengkapan absensi dan
kehadiran gitu. Nah, kemudian ada catatan penting bahwa penerbitan SKTP ini tidak otomatis diikuti oleh pencairan tunjangan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa SKTP saya sudah ada nih, tapi kok kenapa belum cair-cair? Nah itu tadi, jadi tidak secara otomatis kalau misalnya SKTP Bapak Ibu itu sudah turun, sudah terbit, maka Bapak Ibu jangan berpikir bahwa saya langsung akan mendapatkan tunjangan. Enggak, tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tahapan lagi dan lembaga yang terlibat dalam proses pencairan yang memerlukan waktu tambahan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi dipahami dulu itu. Nah, kalau ditanya bahwa tambahan apa lagi, itu udah Bapak Ibu sudah stop pada penetapan atau penerbitan SKTP. Nah itu sudah Bapak Ibu sudah pasti tinggal tunggu waktu saja. Intinya seperti itu, ya. Jadi bukan berarti SKTP-nya terbit, kemudian Bapak Ibu secara otomatis akan diikuti oleh pencairan tunjangan. Tidak seperti itu konsepnya, oke? Kemudian faktor penyebab ya keterlambatan pencairan tunjangan gitu. Jadi ada proses administrasi yang bertingkat, Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kenapa kok administrasi lagi. Ya, kita mengikuti prosedur aja lah seperti itu. Nah, dana ini harus melalui alur dari Kementerian Keuangan, kemudian kalau ke rekening kas negara itu sudah tidak lagi. Nah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten juga sudah tidak lagi. Kemudian baru ke rekening guru, karena itu sudah melalui proses yang secara langsung. Nah, koordinasi antar instansi seringkali tertunda akibat birokrasinya. Nah, itu seringkali nih Bapak Ibu, terutama untuk yang verifikasi nomor rekening. Itu seringkali kendalanya di sini. Ya, kendalanya koordinasi antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Makanya kemarin di video saya kemarin itu saya membahas yang apakah daerah Bapak Ibu itu masuk di dalam residu NPSN tipe 1. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu masuk di daerah residu NPSN tipe 1, maka Bapak Ibu harus menyelesaikannya di dinas. Kenapa demikian? Saya kasih bocorannya adalah itu terjadi double akun. Ya, jadi kalau sudah double akun, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan penerbitan SKTP karena yang dari pusat itu tidak akan melakukan pentransferan seperti itu. Maka yang bisa menyelesaikan Bapak Ibu silakan ke dinas berkoordinasi karena terjadi double akun. Nah, mungkin dinas juga kelupaan ya untuk memberitahu Bapak Ibu atau tidak ada sistem yang untuk memberitahu Bapak Ibu secara langsung bahwa ini loh sekolah ini atas nama ini itu terjadi double akun kayak gitu. Kemudian verifikasi data belum lengkap. Nah, data yang belum lengkap seperti misalnya kehadiran atau SK pembagian tugas mengajar bisa menahan proses juga Bapak Ibu. Nah, beberapa daerah itu melakukan validasi manual dari Dinas Pendidikan sebelum pencairan. Ini kan sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu perlu ini. Kalau mau cepat, silakan ke dinas. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Kalau mau cepat. Jadi termasuk yang perkode-kodean, yang masih terhambat dengan sistem kodenya, itu silakan ke dinas. Itu cara yang paling cepat. Tapi Bapak Ibu kalau sendirian, saya kok memprediksinya kalau Bapak Ibu sendirian ke dinas tidak akan dilayani dengan cepat ya, bukan dengan tidak baik, tapi dengan cepat. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu membawa operator sekolah, kemudian kepala sekolah harus bisa bertanggung jawab penuh ini terkait hal tersebut karena biar nanti pegawainya atau bawahannya itu bisa merasa senang gitu. Kemudian ada gangguan sistem teknis. Nah, kesalahan input data atau masalah teknis di Simtum ya, Simtum ini dapat menunda status pencairan meskipun SKTP sudah terbit. Nah, seperti misalnya NUPTK tidak aktif atau jam mengajar tidak valid. Jadi dicek lagi Bapak Ibu. Nah, keterlambatan pengajuan ya, sekolah itu harus mengirimkan laporan bulanan dan daftar hadir. Nah, jika pengajuan dari sekolah ke dinas terlambat, proses pengusulan ke pusat pun akan terhambat. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru ini yang harus dilakukan ya oleh guru. Jadi yang pertama itu cek status di portal resmi ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung login ke Info GTK untuk melihat apakah SKTP itu sudah valid dan tunjangan sudah digenerate atau masih dalam antrian. Nah, pastikan semua data tercatat dengan benar.
Kemudian koordinasi dengan operator sekolah, ya. Ini seringkali yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu perlu harus mengkoordinasi dengan kepala operator sekolahnya. Jadi meminta bantuan ya kepada operator sekolah untuk mengecek data di Dapodik dan memastikan jam mengajar memenuhi syarat, termasuk status aktif ya. Kemudian tidak ada kesalahan data NUPTK atau sertifikasi. Dan kemudian itu adalah Bapak Ibu harus menghubungi dinas pendidikan setempat. Nah, jadi misalnya persyaratan apakah daftar nama penerima sudah dikirim ke pusat atau kapan jadwal pencairan ini direncanakan. Kemudian mintalah informasi jika ada kekurangan dokumen yang perlu harus dilengkapi. Nah, sayangnya ada beberapa dinas itu mungkin ya tidak secara kooperatif itu mau menyampaikan kalau misalnya Bapak Ibu itu mengalami kendala terkait dengan ini perlu adanya penambahan dokumen gitu. Nah, kemudian pantau media resmi ya. Jadi pantau grup resmi guru, website Dinas Pendidikan atau akun media sosial dan kemudian resmi Kemendikbud untuk mendapatkan informasi terkini tentang status pencairan tunjangan. Nah, ini jadwal normal pencairan tunjangan profesi guru. Kalau triwulan 1 itu Januari Maret ya, pencairan di bulan April. Itu sebenarnya kalau yang bulan Maret sudah ada, yang bulan April sudah ada, bahkan sampai Mei itu masih tetap ada. Kemudian triwulan 2 ini yang ditunggu-tunggu April Juni, pencairannya di bulan Juni ya. Juli. Jadi sebenarnya ini April Mei ya, tapi pencairannya di bulan Juni Juli. Kenapa di bulan Juni Juli? Kalau yang Juni itu untuk guru-guru ASN, yang Juli itu untuk guru-guru non ASN. Kemudian triwulan ketiga itu Juli September, pencairannya Oktober. Kemudian kalau triwulan 4 itu Desember. Ya, Oktober Desember pencairannya di bulan Januari di tahun berikutnya. Ini Bapak Ibu juga harus memahami toleransi keterlambatan pencairan bisa hingga 1 sampai 2 bulan setelah akhir triwulan. Nah, jika sudah lewat 2 bulan sejak akhir triwulan dan tunjangan belum dicairkan, maka segera lapor ke dinas resmi terkait dengan ke dinas pendidikan resmi ya setempat dengan menyertakan bukti bahwa SKTP sudah terbit. Nah, jadi Bapak Ibu yang SKTP-nya sudah terbit, kemudian sudah 1-2 bulan, ini belum juga dicairkan, Bapak Ibu bisa ke dinas ya untuk mempertanyakan hal tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwasanya penyebab utama ya keterlambatan pencairan ini disebabkan oleh alur birokrasi yang belum tuntas, masalah teknis dan kesalahan data, serta belum cairnya dana dari pusat ke daerah ya. Tapi ini dari pusat ke daerah itu sudah tidak lagi, jadi sudah dari pusat. Kemudian tindakan preventif ya. Jadi selalu pastikan data Anda di Dapodik valid dan diperbaharui informasi melalui sekolah atau dinas pendidikan secara berkala untuk menghindari masalah administrasi. Nah, langkah eskalasinya yaitu jika diperlukan, Anda bisa melaporkan masalah ini ke Direktorat GTK Kemendikbud melalui jalur resmi untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi guru-guru yang sudah terbit ya SKTP-nya ya, tinggal menunggu pencairan. Kapan sebenarnya akan dicairkan kalau SKTP-nya itu sudah diterbitkan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.